Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu atau selamat sore Ibu. Saya Siti Marwah dengan NPM 20106311 832. Di sini saya akan menjawab tugas UTS yang sudah Ibu lampirkan di Google Classroom. Yaitu yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan tata kelola sumber daya manusia di pemerintahan dan mengapa penting untuk melakukan sebuah penataan atas sumber daya manusia di pemerintahan. Jadi yang pertama saya jawab yaitu mengenai tata kelola sumber daya manusia di pemerintahan itu merupakan sebuah proses pemberdayagunaan manusia atau pegawai yang mencakup penerimaan, penggunaan, lalu pengembangan dan juga pemeliharaan sumber daya manusia yang ada untuk dapat menunjang aktivitas organisasi ataupun sebuah perusahaan di mana ini demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, lalu arti penting dari tata kelola sumber daya manusia pemerintahan ini adalah pada era yang sekarang ini tata kelola sumber daya manusia di pemerintahan itu sudah dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu tentang aparatur sipil negara, di mana ini bertujuan untuk membentuk aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, yaitu terus netral dan bebas dari intervensi politik, terus bebas juga dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Juga mampu menyelenggarakan pemerintahan pelayanan publik bagi masyarakat dan juga mampu menjalankan sebuah peran sebagai unsur perekat persatuan dan juga kesatuan bagi bangsa dan negara itu berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaan kedua yaitu perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Nah, dari salah satu perbedaan dari kedua sektor ini adalah di mana itu dapat diidentifikasikan dengan jelas pada manajemen pelayanannya. Nah, dari persoalan ini, persoalan mendasar yang harus dipahami oleh semua pihak, bahwasanya sektor publik itu harus tunduk pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbeda dengan sektor swasta. Ini jelas lebih leluasa untuk menentukan teknik-tekniknya dan juga mekanismenya itu oleh sendiri, tetapi tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip yang harus ditaati sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, dilihat dari model karakteristik dari publik ataupun swasta, yang pertama itu dari publik terdahulu, bahwasanya ini tidak mendasar pada individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektifnya itu adalah pemerintah. Nah, terus di dalam sektor publik ini tidak sepenuhnya menggunakan prinsip mekanisme pasar. Lalu bersifat terbuka untuk masyarakat dan juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dan yang menjadi kekuasaan tertinggi di dalam sektor publik adalah masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta, bahwasanya sektor swasta ini lebih mendasar pada pilihan individu dalam pasar. Ini kebalikan dari sektor publik. Nah, jadi swasta juga ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran yang berdampak pada harga suatu produk, barang ataupun jasa. Nah, dari swasta juga ini bersifat tertutup terhadap akses publik. Lalu swasta juga berorientasi pada keadilan pasar. Nah, di sini di sektor swasta yang kekuasaan tertingginya itu adalah pelanggan itu disebut sebagai raja. Pertanyaan ketiga yaitu mengenai perbedaan paradigma OPA, NPM, dan NPS dilihat dari pengelolaan ASN. Nah, jadi jawaban saya itu di dalam peran birokrat dilihat dari paradigma OPA, bahwasanya publik ini sebagai klien ataupun konstituen. Nah, klien ini diasumsikan sebagai tanggungan ataupun pengikut. Nah, dari pengikut ini masyarakat juga lebih dianggap sebagai objek pelayanan publik dan masyarakat ini sangat membutuhkan bantuannya dari pemerintah yang berbentuk pelayanan publik, atau juga pemerintah ini merupakan patronnya masyarakat, bukan sebagai mitranya masyarakat. Nah, jadi motivasi dari birokrat ini bahwasannya OPA itu adalah dilihat dari gaji dan keuntungannya. Nah, berbeda dengan paradigma NPM atau New Public Management, bahwasannya masyarakat ini dianggap sebagai pelanggan. Nah, birokrasi ini dapat diibaratkan bahwasannya birokrasi di sini itu sebagai perusahaan ataupun kelangsungan publiknya itu berdasarkan pada kepuasan pelanggan. Nah, NPM ini menerapkan mekanisme pasar yang memiliki motivasi birokrat yaitu semangat entrepreneur.
Lalu berbeda juga dengan paradigma New Public Service. Nah, di mana di paradigma ini dianggap warga itu adalah sebagai pemilik sah negara, bukan sebagai pelanggan atau sudah adanya legalisasi. Nah, dari kepentingan publiknya juga itu lebih baik dikembangkan oleh aparat birokrasi yang memiliki motivasi birokratnya itu memiliki keinginan untuk melayani masyarakat. Pertanyaan keempat yaitu mengapa penting melakukan kegiatan pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, jadi menurut saya ini sangat penting karena ini sudah termasuk ke fungsi tata kelola sumber daya manusia di pemerintahan. Nah, dengan diadakannya pengadaan ataupun rekrutmen ini untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi ataupun instansi tertentu. Nah, di sini sebagai contoh yang kecil, tidak hanya dari pegawai negeri sipil saja, tapi di dalam sebuah organisasi, yaitu saya ambil contohnya itu mengenai HIMA. Nah, dari situ adanya pengrekrutmen awal. Karena apa? Untuk menentukan orang-orang yang berkualitas dan bisa menjalankan program-program nanti ke depannya dengan baik dan tersusun. Nah, itu yang menjadi pentingnya melakukan pengrekrutan di dalam sebuah organisasi ataupun instansi tertentu. Yaitu ya harus secara efektif dan efisien agar nanti bisa menghasilkan dengan lebih baik. Nah, akan tetapi mereka juga harus mampu menjalankan misi organisasi pengadaan ataupun rekrutmen yang harus mereka miliki sesuai dengan kualifikasi standar mutu institusi dan juga harus memiliki kesinambungan maksudnya manajemen di dalam organisasi itu sendiri. Nah, jadi di dalam pengrekrutan ini ataupun pengadaan ini ada dua metode. Yang pertama itu ada yang bersifat tertutup dan yang kedua itu ada yang bersifat terbuka. Nah, tertutup ini merupakan rekrutmen untuk orang-orang yang tertentu saja. Dan yang kedua yaitu mengenai rekrutmen secara terbuka, yaitu berarti bersifat secara luas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan yang kelima yaitu mengenai studi kasus CPNS yang dimana menggunakan tindak perilaku koruptif dan juga melakukan kecurangan. Nah, di sini mengapa banyak orang-orang itu melakukan seperti itu? Itu karena dilihat dari pekerjaannya. Ini pekerjaannya sangat ideal yang sudah terjamin oleh pemerintah. Nah, dari terjaminnya itu apa saja sih yang dapat didapatkan oleh PNS ataupun aparatur sipil negara? Pertama itu dari fasilitas. Nah, fasilitas ini orang-orang akan mendapatkan mobil, motor, bahkan sampai rumah pun sudah ditanggung oleh pemerintah. Lalu mendapatkan juga tunjangan di hari tua ataupun pensiun. Lalu yang ketiga yaitu mendapatkan perlindungan, mendapatkan pengembangan potensi ataupun diri. Lalu mendapatkan juga cuti dan yang terakhir itu mendapatkan gaji yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, dari sini banyak orang-orang yang tergiur akan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Itu yang menjadi penyebab terjadinya tindakan yang kecurangan-kecurangan. Nah, di sini bahwasannya sudah adanya 4 lembaga yang memang harus menjadi lebih diperketat lagi, yaitu yang pertama ada KASN, yang kedua yaitu adanya LAN RI, yang ketiga ada BKN, dan yang terakhir yaitu adanya Kemenpan RB. Nah, yang pertama KASN. KASN ini sebagai sistem merit ataupun mengawasi. Nah, dari wewenangnya itu yang pertama sebagai mentoring dan juga evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Lalu yang kedua, menjamin perwujudan sistem merit. Dan yang ketiga yaitu mengawasi terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. Lalu yang kedua yaitu ada LAN RI, di mana LAN RI ini memiliki wewenang. Yang pertama yaitu meneliti dan pengkajian kebijakan manajemen ASN, lalu yang kedua itu sebagai pembinaan, dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. Lalu yang ketiga yaitu adanya BKN. Ketiga yaitu adanya BKN. Nah, BKN ini sebagai teknis seleksi. Nah, wewenangnya itu
Yang pertama ada penyelenggaraan manajemen ASN. Yang kedua adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN. Dan yang terakhir yaitu adanya Kemenpan RB. Nah, Kemenpan RB ini sebagai mengkoordinir semua lembaga. Wewenangnya itu yang pertama ada perumusan dan penetapan kebijakan. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Nah, ini yang menjadi lembaga-lembaga yang bakal mengawasi kegiatan ataupun penyeleksian di dalam CPNS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.